Kembalikan mereka ke masjid. Yang akan memimpin ke depan adalah pemuda yang keluar dari masjid, di mana mereka digembleng di masjid, menjadi hafiz, menjadi ulama, lalu dilatih kepemimpinan, dilatih kepatriotisan, dilatih keahlian dalam berwira swasta, keahlian dalam berbisnis, keahlian dalam berperang, keahlian dalam teknologi di masjid. Basis mereka adalah masjid. Jadi ciri khas orang-orang maju di zaman sejarah dulu adalah mereka adalah ahli masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina al-Mustafa Muhammadin al-Mujtaba sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Segala pujian dan syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda dan masjid. Siapa yang dikatakan pemuda? Siapa yang dikatakan orang tua? Menurut konsep Al-Quran, pemuda adalah seluruh yang masih mampu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, bergerak dengan kakinya dan memikul beban dengan tangannya, dan dia masih bisa mengangkat pedang untuk berjuang untuk agamanya, maka dia adalah pemuda. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal menolak ketika beliau sedang latihan berpedang, latihan melempar tombak, padahal usianya sudah 70-an tahun. Ditanya kepadanya, bukankah engkau sudah tua? Bukankah urusan ini kami yang pegang? Kata beliau, sampai di mana batasan tua? Selama masih bisa mengangkat senjata untuk membela agama Allah, dia masih pemuda. Maka Nabi Muhammad mulai perang Badar di usia beliau 54 tahun, lebih kurang. Sahabat-sahabat Nabi yang lain sekelas Abu Bakar As-Siddiq sudah di atas 50 tahun mulai perang. Kalau diceritakan tentang pemuda, jangan pernah sesekali kita berkata ambolah 40, ambolah 50 lah tua. Makanya orang kita cepat lemes dan cepat lemah karena sudah menganggap dirinya tua, padahal dia sesungguhnya masih pemuda. Bila Bapak Ibu lihat ayah saya yang di sudut tiang sana, usia beliau sudah 108 tahun. Pernah beliau mengasah pisau sampai tajam. Apa kata beliau? Ko ado parang di Indonesia ku nanti Ustaz uya akan bawa pisau ku ya cucuan ke parik musuh-musuh Allah Tuhan. Itu namanya anak muda. Walaupun sudah ubanan semua, udah 108 tahun. Anak muda masih mampu menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahathir Muhammad itu anak muda. Waktu beliau terpilih kembali menjadi Perdana Menteri 2 tahun yang lalu, usianya saat itu 92 tahun. Lihat cara berjalannya, dia berjalan dengan dada lurus, perutnya kempis dan lurus dia berjalan. Suaranya masih terang, masih enak diajak berkelakar dan berbicara. Ternyata beliau punya hobi 1 minggu 3 kali naik kuda. Kali naik kuda 20 km jarak tempuhnya. Makanya badannya lurus. Kalau berkuda itu memang seperti itu. Harus seperti ini posisi tubuh. Itu namanya anak muda. Tapi kalau anak muda belum lagi dituakan oleh Allah umurnya, sudah seperti tua gayanya. Bongkok. Tambah jadi. Jadi kita kembalikan makna muda kepada pengertian yang sesungguhnya. Sudah pikun, sudah kencing sembarangan, sudah seperti anak kecil mudah menangis, baru orang tua. Maka dengan ini saya katakan pemuda dan masjid dalam artian adalah selagi dia masih produktif. Di Amerika Pak, Donald Trump itu berapa umurnya sekarang?
sebelumnya George Walker Bush, Ronald Reagan, itu berapa usia mereka? Tanyakan kepada orang-orang yang di Amerika sana, di Eropa sana, lihat semakin tua mereka semakin produktif. Sementara kita baru mulai kaba minyak dipensiunkan, baru mulai kabonih sebenarnya, pengalaman hidupnya sudah matang, dia sudah betul-betul mampu bekerja lebih besar lagi, dipensiunkan. Akhirnya anak muda yang sedang di puncak baminyaknya bacampaan, akhirnya mengalami post power syndrome, mengalami kehilangan kepercayaan diri. Ini yang salah di kita, Pak, di Indonesia. Mestinya tidak ada cerita pensiun, karena pensiunnya manusia beriman di muka bumi ini adalah ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya. Ibnu Taimiyah ditanya, kapan engkau istirahat? Kapan engkau akan mengambil waktumu dan hak badanmu? Apa kata beliau? Al-hayatu, hidup ini adalah juhdun wa jahdun wa nasab. Hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah tempat keletihan, hidup ini adalah tempat bercocok tanam. Wal mautu rahatuhu, kematianlah tempat istirahatnya. Waktu istirahat orang beriman itu cuma mati. Jadi kepada yang merasa dirinya tua, baru beruban 1-2, lalu sudah mengklaim saya sudah tua, bukan saatnya lagi bermain kuda, bukan saatnya lagi saya untuk nge-gym, bukan saatnya lagi saya untuk berpacu, bukan saatnya lagi saya untuk main olahraga, bukan. Dan ini adalah kekeliruan yang harus dibuang jauh-jauh. Taib, ini anak muda. Terus masjid. Masjid ini secara kosakata adalah tempat sujud. Bangunan yang khusus dibangun untuk tempat orang sujud beribadah solat 5 waktu kepada Allah, dan di sana dilaksanakan solat Jumat. Itu masjid. Tetapi masjid dalam artian sempit itu. Cuma masjid dalam artian luas, dia adalah pusat pengendalian seluruh urusan Islam dan kehidupan manusia di dunia di masjid. Sekarang orang membatasi masjid hanya tempat sholat, sehingga kalau sudah bicara tentang olahraga jangan di masjid, kalau sudah bicara tentang bisnis jangan di masjid, kalau sudah bicara tentang politik jangan di masjid. Akhirnya masjid dikecilkan artinya, padahal masjid adalah pusat pengurusan urusan yang berkaitan dengan manusia di dunia ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang berkaitan dengan kemanusiaan di masjid bicaranya. Pernah saya sampaikan dulu, sewaktu masih ada fobia tentang jangan bawa-bawa politik ke masjid, saya sudah sampaikan. Nabi Muhammad itu seorang kepala negara apa bukan? Sepakat orang menjawab, iya. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq seorang kepala negara apa bukan? Dia mengelola pemerintahan apa bukan? Sepakat menjawab iya. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab 2/3 dunia takluk dalam kekuasaan Islam. Pertanyaannya, apakah di masa Umar bin Khattab, beliau bukan seorang kepala negara? Iya, kelasnya mengalahkan Donald Trump sekarang. Umar bin Khattab kelasnya mengalahkan Donald Trump hari ini. Umar bin Khattab. Pertanyaannya, di manakah Rasulullah mengelola negara? Apakah ada istana khusus dibuat oleh Rasulullah? Bangunan khusus dibangun oleh Rasulullah? Di mana beliau mengelola masalah perang? Di mana beliau membicarakan masalah politik? Di mana beliau membicarakan masalah hukuman? Di mana beliau membicarakan masalah damai? Di mana beliau membicarakan masalah muamalat dan sebagainya? Di mana? Adakah gedung khusus dibangun Rasulullah? Tidak, di masjid. Maka kader-kader dibangun oleh Rasulullah di masjid. Generasi-generasi dicetak oleh Rasulullah di masjid, dan mereka dibuat nyaman di dalam masjid. Sampai-sampai Rasul melarang, jangan kamu larang anak-anak kecil dibawa ke masjid. Kalau mereka menangis, biarkan mereka menangis di masjid. Mereka harus merasakan masjid adalah tempat yang paling nyaman. Beda dengan orang sekarang, anak ketek dibawa ke masjid, mulai kalau nak memakan anak kau. Lain nak kami iruak juga. Mulai anak menangis kita, wah menangis juang lain. Hei udah. Akhirnya anak-anak merasa masjid adalah tempat orang-orang jahat. Masjid adalah tempat orang-orang yang bengis. Masjid adalah tempat orang-orang yang kejam. Bayangannya tentang masjid adalah kekerasan. Padahal Rasulullah sampai batonggok cucunya Hasan Hussein di punggungnya. Ketika beliau sujud, sampai ada yang duduk di atas kepalanya. Ketika beliau sujud, beliau biarkan, dan sujudnya lama, sehingga para sahabat menyangka jangan-jangan Rasulullah meninggal dunia.
Lalu ada di antara sahabat yang berani mengangkat kepalanya saat sujud. Dia lihat ternyata cucu Rasulullah sedang bertengger di kepala Rasul. Rasulullah baru angkat kepala dan duduk saat cucunya sudah pergi. Ini maknanya apa? Dibiarkan oleh Rasulullah anak-anaknya, cucu-cucunya untuk ada di dalam masjid. Maaf, sekali lagi, di masjid tempat Rasulullah mengolah segala-galanya. Maka masjid harus dikembalikan kepada posisinya semula. Jangan hanya dikatakan masjid khusus tempat sholat. Jangan dikatakan masjid hanya khusus tempat ngaji, tempat zikir. Lalu ketika politik dibicarakan di mimbar, ketika politik dibedah di masjid, apa kata orang? Menodai kesucian masjid. Ini adalah bau yang sudah keracunan oleh bau hawa-hawa sekuler. Ya, orang yang memisahkan antara masjid dengan pemerintahan. Meninggal Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin. Pertanyaan lagi, apakah Abu Bakar menyelisihi Rasulullah, buat gedung sendiri mengelola politik? Di situ dia bersinggah sana? Tidak. Abu Bakar melanjutkan apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap di masjid. Perkara apapun saja, siapa yang mau diangkat, siapa yang mau dipecat, kapan mau dikirim pasukan, semuanya dibicarakan di masjid. Masalah membangun Baitul Mal dan sebagainya, di masjid dibicarakan itu semua. Masalah angka-angka fulus, masalah pertanian peternakan di masjid, pembelajarannya di masjid. Sehingga Kutab, sekolah pertama yang dibangun oleh Rasulullah itu di masjid Kutab. Sekarang kan Ustadz Budi Azhari yang menghidupkan kembali istilah Kutab. Sebenarnya Kutab ini Rasulullah langsung yang pendirinya, the founder, the first founder in the world, ya. Pendiri pertama di muka bumi ini, sekolah Islam adalah langsung Rasulullah. Di mana tempatnya? Di masjid. Di situ belajar matematika, di situ belajar bahasa, di situ belajar menulis. Di masjid tempatnya. Setelah perang Badar, Rasulullah melihat ada anak-anak yatim dari bapak-bapaknya yang syahid. Akhirnya Rasulullah SAW bawa mereka, buat halaqah khusus. Ada satu orang guru. Kemudian itu disebut dengan Kutab. Dan selanjutnya berlanjut dan berlanjut. Baik, Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan Rasulullah SAW sampai beliau meninggal. Tidak ada gedung sendiri, tidak ada tempat sendiri khusus untuk mengelola politik, semua di masjid. Sehingga sangat mudah antara umat dan pemimpin ketemu, gampang sekali. Di mana? Di masjid. Siapa imamnya? Langsung pemimpinnya. Kalau sekarang balapi, untuk sampai kepada yang dituju protokolernya minta ampun. Ya, coba lihat betapa mudahnya Umar bin Khattab ditemui ketika beliau sedang tersender di sebuah batang pohon di siang hari sambil menunggu jemurannya kering. Orang Yahudi yang datang dari Mesir ingin mengadu tentang kezaliman gubernur Mesir yang bernama Amr ibn al-As. Karena kenapa? Menurut si Yahudi, Amr ibn al-As ini telah semena-mena merampas tanah milik Yahudi di sebelah masjid. Sebenarnya bukan merampas. Gubernur Islam ini, beliau melihat makin banyak orang masuk Islam, masjid penuh sesak membludak, wajib diperbesar dan diperlebar. Ini konsep Islam, Pak. Selagi masjid itu masih bisa diperlebar, jangan buat lagi masjid baru. Lah ya dojo tanahnya oleh suuk kida muko belakang pagadang musaji itu. Lihat Masjid Nabawi. Dulu ketek tu nyo, sekarang ko apa angka aja dulu tu nyo. Tapi kemudian membesar. Karena begitu, jangan banyak masjid. Kedewa bangga. Tagan musajid cik. Di sebelah aku 50 meter jangan musajid lo cik. Beda mazhab tagak balah musajid. Ya. Beda guru kayak lakum dinukum waliyadin. Ini bahayanya kalau jadi masjid tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada cerita Umar bin Khattab. Lalu si Yahudi dirayu oleh Amr ibn al-As. Jualah tanahmu, kami akan beli. Bukan ganti rugi, Pak. Kalau pemerintahan yang zalim, ini keputusan negara, kamu menyingkir, ganti rugi. Memang rugi untuk ini. Kalau ini tidak, didatangi baik-baik dan ditawar tanahnya. Kami mau pelebaran masjid, tapi terbentur oleh tanahmu di sebelah masjid. Kami beli ya, kata Yahudi, tak jual. 2 kali lipat kami beli dari harga normal, tak jual. Sampai ke tingkat harganya sudah tidak masuk akal. Yahudi berkata, ndak den jual ke mangang. Kalau pemerintahan yang zalim, ang rakyat kalera. Ang rakyat kurang ajar.
Tapi ini bukan pemerintahan macam itu. Lalu Umar bin Abdul Aziz setelah tahu orang Yahudi ini seperti ini, apa katanya? Dia perintahkan, cari tanah yang paling strategis di tengah jantung kota Mesir, berikan tanah itu untuk si Yahudi, lebih baik, lebih besar, ya, lebih strategis, berikan kepadanya, ambil tanah ini. Luar biasa, Pak, disediakan tanah yang lebih rancak, lebih gadang, lebih strategis di jantung kota, berikan kepada si Yahudi, ambil tanah ini. Marah-marah Yahudi. Nah, kalau tidak mau itu, tidak Yahudi nama itu. Yahudi itu utaknya bakada, hatinya kumuh, busuk, dengki. Itu nan Yahudi. Jadi kalau ada orang mode itu di tengah warga awak itu Yahudi itu, Pak. Ya. Kemudian si Yahudi pula siapa? Si Yahudi luar biasa kepanasan. Tapi dia tahu bahwa konon kabarnya pemimpin tertinggi orang Islam yaitu Umar bin Khattab adalah orang yang sangat adil. Kemudian dia pun bertolak dari Mesir menuju ke Madinah. Nah, ini dia cerita berkaitan dengan masalah masjid, ya. Sampai di Madinah, bertanyalah dia kepada orang-orang yang ada di Madinah, di mana istananya Umar bin Khattab. Orang nunjuknya ke masjid. Setiap orang ditanya, orang nunjuknya ke masjid. Tak puas si Yahudi ini, karena dia butuh Umar untuk di istana, ditemui resmi di istana. Fikir hatinya Islam ini punya pemerintahan di mana pengelolaannya adalah di luar masjid. Setiap ditunjuk ke masjid dia nggak percaya. Terakhir dalam keputusasaannya dia berjumpa dengan laki-laki yang tegap, kuat, sedang duduk di batang pohon. Itu adalah Umar, ya. Dia nggak tahu kalau itu adalah Umar bin Khattab yang dia cari. Laki-laki ini sedang jemur baju. Dia datang, Pak, numpang tanya cie. Ang sia, ambo orang dari Mesir, orang dari Jawa, Yahudi. Oh Yahudi yang, yo Pak. Tuh kemangang. Ini udah translate bahasa kita aja, ya. Maaf, mungkin ini karena mau disebarkan kemana-mana, bahasa Indonesia kembali. Pak, saya orang Yahudi dari Mesir, saya mau bertanya. Tanya apa? Bapak tahu Umar bin Khattab? Saya tahu. Tidak tahu. Tidak, ulang lihat. Dia tak tahu kalau ini adalah Umar bin Khattab. Ya. Kamu mau apa dengan Umar bin Khattab? Ada yang penting, Pak. Jadi tolong tunjukkan kepada saya di mana istananya. Apa kata Umar bin Khattab? Dia tak punya istana, seluruh urusan negara dikelola dan diputuskan diselesaikan di dalam masjid. Kalau engkau ingin berjumpa, pastikan dia ada di masjid. 5 waktu dia selalu ada di masjid. Memang begitu, Pak, ya? Kalau begitu, yang mana yang Umar bin Khattab, Pak? Tolong tunjukkan saya. Apa kata beliau? Saya orangnya. Hampir lapeh kedua incik matunya. Hampir saja lepas dagunya dek gadang mengangunya. Bapak sendirian di sini. Mana pengawal Bapak? Jadi dalam pikiran mereka, penguasa tertinggi itu ada pengawal. Tempatnya di istana. Lah ini begitu mudahnya ditemukan. Dan beliau mengatakan negeri ini aman, untuk apa saya pakai pengawal? Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, singkat cerita, Umar bin Khattab mendengarkan dan menyimak dari si Yahudi ini, apa maunya Yahudi. Ternyata Yahudi mengadu tanah saya dirampas, bla 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 bla. Umar bin Khattab merah langsung mukanya, dia panggil orang, bawa tulang kemari. Lalu Umar dengan belati yang tajam digoresnya lurus tulang itu. Zret, lalu dibungkus. Lalu kata Umar kepada Yahudi, ini bawa tulang. Kasihkan ke gubernur saya di Mesir, kau akan dapatkan kembali tanahmu. Panjang kepala si Yahudi. Jauh-jauh wak tiba tulang wak degih. Tapi bagaimana lagi? Maka dia pun berangkat, singkat cerita langsung dia serahkan kepada Umar bin Abdul Aziz di Umar bin Al-As, ya. Dia serahkan tulang itu dan dibuka oleh Umar bin Al-As. Pucet, Pak. Pucat Umar bin Amr ibn Al-As ini, pucat. Kenapa pucat? Dia lihat tulang dan di atas itu ada goresan yang sangat ditekan dengan pisau yang sangat tajam, lurus. Lalu kata Amr ibn Al-As kepada tukang-tukangnya, stop kerjaan kalian, hancurkan semua yang sudah kalian bangun, tanah serahkan kembali, kembalikan seperti sedia kala keadaannya, kembalikan kepada si Yahudi. Tambah pening si Yahudi, ada apa ini? Saya datang jauh-jauh ngadu ke Umar
dikasih tulang, saya kasih tulang kepada gubernurnya, tanah saya dikembalikan. Ada apa ini? Maka menjawablah Amr ibn al-As, tulang ini adalah isyarat. Garis lurus dengan pedang ini, dengan belati tajam ini adalah isyarat bahwa bila saya tidak lurus, tidak adil, beliau dengan pedangnya sendiri akan jadikan saya bernasib seperti tulang ini. Tajam analisa orang-orang yang jenius, yang pintar, Pak. Inilah salah satu tipikal gubernur yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Lalu apa kata Yahudi? Seperti sampai ke situkah keadilan Islam? Iya. Maka apa kata Yahudi? Kalau begitu saya ingin memeluk Islam. Bersyahadatlah dia. Setelah syahadat masuk Islam, apa katanya? Tanah itu jangan, tukang jangan dihentikan kerja, teruskan, saya wakafkan tanah itu untuk Islam. Baik kaum muslimin, ambil pelajaran balik bahwa ternyata masjid adalah tempat di mana segala-galanya diurus dan dikelola di sana. Pemuda-pemuda kita ini, mereka harus punya ruangan di masjid untuk mengolah dirinya. Mungkin di masjid perlu ada tempat di mana mereka bisa latihan bela diri. Mungkin di masjid ada latihan kepemimpinan. Mungkin di masjid ada latihan politik. Di masjid ada latihan-latihan yang seluruhnya berguna untuk mengelola negara, untuk mengolah sebuah pemerintahan. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat besar yang ditinggalkan oleh umat, dan hal ini disadari oleh Recep Tayyip Erdogan, di mana dia mulai mengembalikan anak-anak muda ke masjid. Kembalikan mereka ke masjid. Yang akan memimpin ke depan adalah pemuda yang keluar dari masjid, di mana mereka digembleng di masjid, menjadi hafiz, menjadi ulama, lalu dilatih kepemimpinan, dilatih kepatriotisan, dilatih keahlian dalam berwira swasta, keahlian dalam berbisnis, keahlian dalam berperang, keahlian dalam teknologi di masjid. Basis mereka adalah masjid. Jadi ciri khas orang-orang maju di zaman sejarah dulu adalah mereka adalah ahli masjid. Sekarang Pak, dulu itu terakhir saya berjanji tadi 20 menit, 8 jam 8 itu udah lewat, udah 23 menit ya, saya selesaikan dalam 2 menit. Bapak Ibu yang kami muliakan, guru kita Profesor Dr. Ustadz Abdus Samad LCMA, tadi saya satu mobil dengan beliau. Beliau habis isya kemari untuk berjumpa dengan Bapak Ibu semua, ya. Jadi yang ditunggu itu sebenarnya beliau. Kami tahu, kami ini hanya penjaga gawang. Kami tahu diri, ya. Kami duduk di sini, kami tahu kok ban serap. Tapi jadilah malah barang jinak. Barang jinak. Mudah didapat, gampang bosobok, ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan itu yang sebenarnya masjid. Yang masjid itu adalah tempat, segala tempat yang positif, yang bisa dipakai untuk segala urusan, sehingga jadikan anak-anak muda suka ke masjid. Kalau memang ada program membawa balik anak ke surau, membawa balik anak ke masjid, maka jadikan masjid tempat yang lengkap, Pak. Tempat yang lengkap. Bapak tahu, para sahabat-sahabat, anak-anak muda, capek-capek mereka ngapain aja, mereka ke masjid, mengalai-ngalainya di musaji. Iko malah dibuat kini apa ya? Masjid bukan tempat berbaring. Tidak boleh motota di dalam musaji dan sebagainya. Tapi hal yang positif, sebaiknya masjid itu tercatat siapa-siapa anggota tetap masjid itu, supaya memang orang-orang yang masuk masjid jelas Pak. Seperti Masjid Jogokarian itu ada kartu anggotanya Pak, jumlahnya Masya Allah, mulai dari orang sangat kaya sampai orang sangat miskin ngumpulnya di masjid. Semua kebutuhan yang berkaitan dengan publik di masjid. Pengen apa-apa, ke masjid mereka pergi, sehingga masjid menjadi dicintai. Masjid menjadi solusi. Masjid jadi tempat menyelesaikan permasalahan besar keumatan. Masjid, kembalikanlah masjid seperti itu di Minangkabau, dan jadikan anak-anak muda kita tercinta, mencintai, tergila-gila dengan masjid. Kita berharap anak-anak muda ke depan, seperti saya di Tembilahan kemarin, baru saja saya selesai tabligh akbar Pak, padahal tangan saya baru jatuh ini baru terjatuh dan enselnya sedikit bermasalah. Baru 2 hari saya jatuh. Hari saya jatuh pagi, sorenya saya langsung diminta tabligh akbar di Suayan. Nggak ada masalah, walaupun mendenyut-denyut, mendangak-dangak, tetap saja saya tabligh akbar. Kemudian besoknya bertolak menuju ke Tembilahan, 12 jam setengah sampai ke situ Pak, naik bus, naik mobil. Kemudian sampai di sana, saya keliling, dibawa ke sampan tak ke negeri antah berantah, ujung dunia. Kemudian saya ada di hari terakhir, paginya saya tabligh akbar.
Ternyata anak-anak muda di sana mengatakan, Ustadz, kami sudah lama menantikan kehadiran Ustadz. Kami lihat di YouTube, Ustadz adalah penunggang kuda, Ustadz adalah pemanah di atas kuda. Sekarang kami ingin meresmikan masjid ini, tempat di mana kami mulai berlatih memanah, dan ke depan kami ingin punya kuda. Masjid ini harus punya kuda. Masya Allah. Terus bagaimana? Tolong resmikan Ustadz. Baik, insya Allah, saya bilang kan. Ternyata resmikan bukan resmikan dengan kata-kata, nyobok anak panah tu sekali, nyobok busur tangan wak mediko. Dalam hati yang tak berfikir orang kau pak. Tu tentu harus megang jojo tangan ambo. Saya bukan orang kidal pak bisa macam tu, ya harus begini. Dengan mantap mau Bismillah macam kan. Kok bah rasanya bekolo digaji. Alhamdulillah jaraknya dakiknya paling-paling hanya 7 meter. Bagi saya itu 7 meter itu ketawaan tuh pak. Karena biasa udah ngelepaskan anak panah itu di atas 40, 50, 70, 90. Ini 7 meter. Dalam hati kita, wah galak. Galak, ketawa kita melihat dekat betul. Tapi dek tangan sakit, dakikku jauh rasanya. Mulai saya tarik pak. Dia kasih yang kecil. Yang LBS-nya hanya 20. Saya mulai menarik. Yang 20 itu saya nak mau. Melihatnya saja saya geli. Biasanya saya menarik yang 40 ke atas. Masa dikasih 20? Maka saya ambil yang 30. Saya tarik. Onde mak rasanya lai sakitnya minta ampun. Tapi demi anak-anak muda ini, anak-anak muda yang semangat ini, dan mereka sudah berharap-harap saya menarik anak-anak busur mereka. Saya tarik. Bismillah, Allahu Akbar. Saya arahkan ke arahnya pak. Lalu saya lepas. Tak, anda yang suka lapih tangan gue pak. Saya lihat, alhamdulillah lagi kanai, walaupun seharusnya kan ada yang titiak gua. Jangankan itu pak, agialah apel cie atau anggur jarak-jarak 10 meter, insya Allah masih bisa tembus dakwah. Iko di tangan saki, target siko, kan mau deko kau. Kemari payinya. Tak kaji awak kau mau itu. Tapi bagi mereka itulah hebat tuh. Rupanya mereka keluar sadonya. Bagi mereka itulah hebat. Setidak-tidaknya kita motivasi anak-anak muda kita pak, kalau dijadikan masjid sebagai sarana olahraga. Kalau perlu adakan tempat berenang dekat masjid, di mana laki-laki saja, dan ada adabnya. Apa itu? Itu kolam ikan. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, ini maksud saya pengurus masjid dan seluruh para pengurus masjid dimanapun di Indonesia ini, coba jadikan masjid memang tempat di mana anak-anak muda kita mencintai masjid, karena kebutuhan mereka sebagai anak muda yang positif tersalurkan di masjid. Mari Bapak Ibu, lahirkan generasi pemimpin di masa yang akan datang, dan markas untuk itu adalah masjid. Maka baiknya seluruh Bapak Ibu agar anak-anak tidak liar ke bioskop, tidak liar pergi ke tempat-tempat acara permainan, tempat-tempat pariwisata segala macamnya, jadikan masjid adalah markas di mana di sekitarannya disiapkan segala sesuatunya. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Nastaghfirullahal azim li wa lakum, la haula wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.